I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ulla Romeni. Ulla Romeni merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ulla Romeni kini bermain bersama klub asal Belanda, FC Utrecht. PSSI mendekati Ulla Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat mengeluhkan lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam saat bertanding pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol hanya Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Ragnar Oratmangoen, tapi pemain tersebut bertipikal lebih ke flank bukan striker murni. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ulla Romeni mendapatkan dukungan penuh dari Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia itu setuju apabila sosok keturunan baru yang didatangkan PSSI bisa menambah kekuatan tim merah putih. PSSI dikabarkan terus mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang masih mencari tambahan amunisi pemain keturunan Eropa jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu bahkan dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji yang mengatakan kalau timnas Indonesia akan terus menambah kekuatan. Tidak hanya itu, Sumarji juga mengerucutkan posisi yang akan dihuni oleh pemain keturunan yakni striker yang selama ini jadi kelemahan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional itu bahkan tidak menampik kalau sosok yang saat ini tengah diburu oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia ialah Ulla Romeni. Bersama Kevin Dix, Ulla Romeni menjadi nama pemain keturunan Belanda yang paling sering disebut-sebut bakal gabung ke timnas Indonesia. Namun, sebagian pihak meragukan Ulla Romeni karena striker muda keturunan Medan itu menderita cedera hampir sepanjang musim ini. Sejak didatangkan oleh FC Utrecht dari FC Emmen pada 2023 lalu, Ulla Romeni baru mengemas 18 kali penampilan dengan torehan 1 gol. Timnas Indonesia dapat kabar baik setelah calon striker naturalisasi asal Belanda ini langsung tampil menggila usai pulih dari cedera. Hal ini ditunjukkan ketika calon striker timnas Indonesia itu mencetak masing-masing 1 gol dan 1 assist saat klubnya menjalani pertandingan pramusim. Pada gelaran MLS All Stars musim ini, para pemain terbaik di Liga Amerika Serikat itu akan menghadapi skuad All Stars Liga Meksiko. Paes pun akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil menembus skuad terbaik Major League Soccer. Meski belum bisa membela timnas Indonesia, Martin Paes tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemarnya dari Indonesia yang sudah mendukungnya. Bahkan dirinya mengatakan jika penampilannya di laga All Stars nanti ia persembahkan untuk para penggemarnya di Indonesia. Dirinya sangat senang bisa mewakili Indonesia pada gelaran MLS All Stars yang akan bertanding pada 25 Juli mendatang. Paes juga sempat menyampaikan jika dirinya sudah sangat siap untuk bermain dengan timnas Indonesia. Seperti kita tahu, meski sudah menjadi seorang WNI, Martin Paes masih belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu karena Martin Paes kabarnya pernah membela timnas Belanda U21 saat dirinya sudah berusia 22 tahun. Jika merujuk aturan FIFA, seorang pemain tidak boleh berpindah asosiasi jika dirinya sudah pernah membela timnas saat usianya lebih dari 21 tahun. Nama kiper utama FC Dallas yang baru saja dinaturalisasi menjadi seorang WNI yakni Martin Paes, terpilih dalam skuad MLS All Stars musim ini. Martin Paes nantinya akan bermain satu tim dengan bintang-bintang MLS lain seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. Han Wilhoffking, yang memiliki ayah dari Jakarta dan keluarga besar di Yogyakarta, adalah talenta muda yang telah menarik perhatian berbagai klub besar di Eropa. Pada tahun 2023, namanya sempat masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Sayangnya, hal ini belum terwujud. Namun, prospek bergabungnya Wilhoffking dengan Manchester City U19 bisa menjadi batu loncatan signifikan bagi karirnya dan peluangnya untuk dinaturalisasi. Statistik menunjukkan bahwa Manchester City memiliki salah satu akademi terbaik di dunia.
Pada tahun 2023, akademi ini menghasilkan lebih dari 20 pemain yang bermain di liga utama di berbagai negara Eropa. Selain itu, data dari UEFA Youth League menunjukkan bahwa tim U19 Manchester City selalu mencapai setidaknya perempat final dalam 5 tahun terakhir. Ini mencerminkan kualitas pelatihan dan pengembangan pemain yang luar biasa di akademi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, keinginan masyarakat Indonesia untuk naturalisasi pemain sepak bola guna memperkuat timnas semakin menguat. Salah satu nama yang menonjol adalah Hanwil Hofking, pemain keturunan Indonesia yang akan bergabung dengan Manchester City U19. Langkah ini menarik perhatian publik sepak bola Indonesia, mengingat potensinya yang luar biasa. Jika berhasil menaturalisasi Kenzo Riedewald, maka Shin Tae-yong bakal memiliki stok winger melimpah. Kedatangan Kenzo Riedewald tak menutup kemungkinan bakal menggusur dua sosok berlian yang acap kali masuk starter di era Shin Tae-yong, Witan Sulaiman dan Yaakob Sayuri. Mengingat, keduanya memiliki gaya main dan juga posisi yang sama dengan seorang Kenzo Riedewald. Ada 5 profit yang berpotensi bisa mengancam posisi dari Witan Sulaiman dan Yaakob Sayuri di sisi sayap timnas Indonesia. Kenzo Riedewald mampu unjuk performa konsisten dan mampu menarik hati Shin Tae-yong. Mengingat, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang gemar memainkan pemain muda. Akurasi umpan Kenzo Riedewald kerap membongkar pertahanan lawan baik dengan true pass, short pass maupun long ball. Satu nama pemain keturunan kembali mencuat tertarik untuk bisa membela timnas Indonesia. Kali ini sosok yang tertarik ingin membela timnas Indonesia tak lain adalah winger kiri milik AS Alkmaar U17, Kenzo Riedewald. Memiliki darah Indonesia dari sang ibu, membuat Kenzo Riedewald memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans menonjol dalam berbagai pemberitaan, terutama setelah adanya pergerakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berupaya merealisasikan proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini. Miliano Jonathans memenuhi syarat utama sebagai pemain diaspora karena memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Hal ini dikonfirmasi oleh staf tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan, setelah bertemu dengan keluarga Miliano Jonathans yang tengah berlibur di Jakarta. Pertemuan antara Hamdan Hamedan dan keluarga Miliano Jonathans dipublikasikan di Instastory Hamdan Hamedan pada Rabu, 3 Juli 2024, lalu diunggah ulang oleh akun X @idextratime. Dalam unggahannya, Hamdan Hamedan menyebutkan bahwa keluarga Jonathan sedang berlibur di Jakarta dan akan kembali ke Bali, namun Miliano tidak dapat hadir karena harus mengikuti persiapan pramusim bersama klubnya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul berita mengenai rencana naturalisasi Miliano Jonathans. Pemain muda yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem, Belanda, dikabarkan memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Berita ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air, namun juga menghadirkan ancaman tersendiri bagi ex-wonderkid Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand, yang kini tengah berkarier di Eropa. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang kini tengah membela FC Kopenhagen di Liga Denmark. Ternyata setelah ditelusuri Dix punya darah Indonesia yang berasal dari sang ibunda. Karena dirinya punya darah Indonesia, maka Dix layak masuk ke radar naturalisasi timnas Indonesia, terlebih Kevin Dix juga sudah banyak pengalaman. Selama di Fiorentina, Dix merupakan pemain pinjaman, akan tetapi karena performanya apik, bahkan hingga mempengaruhi harga transfer dirinya yang kala itu di musim 2016 sebesar 50,41 miliar.
Kevin Dix masih memasuki masa-masa usia emas, lantaran dirinya sekarang berusia 27 tahun. Ia merupakan pemain kelahiran Apeldoorn, 6 Oktober 1996. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa Timnas Indonesia ingin memperkuat lini komposisi pemain dengan menambah calon pemain naturalisasi baru. Dan satu nama yang mencuat belakangan ini, untuk dijadikan sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang baru, adalah Kevin Dix. Dirinya mampu diharapkan untuk segera bergabung ke dalam skuad Shin Tae-yong. Sudah tentu, jika Timnas Indonesia ingin menambah jumlah amunisi pemain tambahan lagi, karena mengingat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan yang kuat. Opsi penambahan dua pemain calon naturalisasi ini, bisa menjadi solusi untuk mempertajam komposisi pemain, serta kedalaman skuad Garuda, untuk bertanding pada putaran ketiga. Untuk yang penasaran, kedua nama calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia adalah Kevin Dix dan Ula Romeni. Mereka berdua merupakan dua pemain yang sudah masuk radar Timnas Indonesia. Kevin Dix dirinya merupakan pemain FC Copenhagen di Liga Denmark. Dia merupakan pemain bek tengah, akan tetapi dia juga bisa merangkap untuk menjadi bagian depan seperti striker. Timnas Indonesia sekarang sudah siap-siap untuk cari pemain naturalisasi baru untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi baru sudah masuk radar Timnas Indonesia, dua nama sudah dikantongi. Dan kedua nama tersebut juga memiliki statistik yang hebat sebagai pemain, dan ternyata salah satunya merupakan mesin pencetak gol. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihal 3 pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk skuad di Toulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat 5 pemain keturunan yakni Jens Raven, Samuel, Maurice Mohinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Juli ini. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Maurice Mohinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga aturan FIFA. Kehadiran 3 pemain keturunan baru akan semakin memperkuat Timnas Indonesia U19. Seperti Jens Raven. Ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior. Pemain keturunan, Tim Gepens resmi direkrut oleh klub barunya FC Emmen. Momen ini terjadi usai dirinya membela Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Sebelumnya Indra Syafri memanggil 5 pemain keturunan untuk memperkuat Garuda Nusantara di Toulon Cup 2024, termasuk Tim Gepens. Usai bermain bersama Timnas Indonesia U20, bek kiri berusia 19 tahun mendapatkan klub baru. Ia resmi direkrut FC Emmen. Pengumuman ini disampaikan via akun Instagram resmi klub. Ia dikontrak sampai tahun 2026 mendatang. Tim Gepens sendiri sebelumnya berkarier di FC Twente. Ia sempat masuk tim senior, tapi belum mendapatkan menit bermain. Kini kabar baiknya Gepens mendapatkan kontrak profesional. Ia pun berpotensi jadi andalan bagi FC Emmen. Adapun Tim Gepens dianggap bakal diproses naturalisasi agar bisa menjadi WNI demi membela Timnas Indonesia. Hal itu dikatakan Indra Syafri bahwa ia merekomendasikan pemain untuk mengisi posisi striker dan back. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Maurice Mohinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Tim nasional Indonesia yang tergabung di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memiliki peluang yang berat untuk bersaing dengan tim kuat. Pasalnya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok yang menghuni grup neraka tersebut.
Kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia atau FIFA World Cup zona Asia tentu akan ditentukan dari materi pemain yang dibawa. Kabar terbaru, ada 2 pemain keturunan baru hasil naturalisasi yang dalam waktu dekat akan bergabung. Info ini dibocorkan ex-Ordal yang pernah menjadi pengurus PSSI yakni Hassani Abdul Ghani. Menurut dia, proses naturalisasi tersebut tinggal menunggu persetujuan saja. Apakah pelatih cocok dan mau tidak pemain tersebut menempuh persyaratan? Meski tidak mau menyebutkan nama, kendati demikian dibocorkan Hassani bahwa kedua pemain tersebut sudah lama santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Kembali disampaikan, PSSI masih merahasiakan kedua pemain ini. Bahkan Erick Thohir juga tidak mau buka suara, sampai segala sesuatunya tuntas. Persaingan tim di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia ternyata juga menyita perhatian media ternama Italia, Gazzetta. Grup C dianggap sebagai grup neraka, karena dihuni Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Indonesia. 6 negara itu memperebutkan tiket keputaran final Piala Dunia 2024. Gazzetta menyoroti legenda sepak bola Italia, Roberto Mancini yang kini bertugas sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Media Italia ini juga memprediksi tim mana saja yang bersaing ketat di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan media Italia tersebut yang menyebut Indonesia sebagai pelengkap di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi perhatian tersendiri bagi pencinta sepak bola di tanah air. Secara tidak langsung, Gazzetta mengatakan persaingan papan atas grup C untuk tiket keputaran final Piala Dunia 2026 hanya akan melibatkan Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Sebagai catatan, 2 tim teratas di setiap grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan memainkan babak playoff Asia, yang dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 3 tim. Pengamat sepak bola AS ungkap timnas Indonesia berpotensi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga mengungkap penyebabnya. Anak asuh Shin Tae-yong akan berjumpa timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Jepang. 3 negara yang disebut terakhir merupakan langganan putaran Piala Dunia. Sementara itu, Cina pernah tampil pada Piala Dunia 2002, dan Bahrain tetap merupakan kekuatan yang ditakuti di level Asia. Pengamat sepak bola Ben Griffiths membuat prediksi unik. Timnas Indonesia disebutnya bisa finish di atas Cina bahkan Bahrain. Sekadar informasi, peringkat 1 dan 2 dari 3 grup di putaran ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara, posisi 3 dan 4 dari 3 grup akan menuju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan dibagi lagi menjadi 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Masing-masing akan bermain sebanyak 2 kali. Kedua juara grup akan merebut 2 tiket terakhir dari benua Asia. Posisi 2 di tiap-tiap grup akan diadu untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Maka, perjalanan untuk tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan lebih panjang. Ex-penggawa Liverpool FC, yakni Takumi Minamino, berbicara soal peta persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menggelar agenda undian babak grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda tersebut berlangsung di markas besar AFC, Kuala Lumpur, pada 27 Juni 2024 lalu. Hasilnya adalah, terciptanya satu grup neraka di putaran ketiga. Grup C dianggap sebagai grup berat karena diisi oleh beberapa tim top. Tim-tim yang menempati grup tersebut adalah timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Cina, timnas Bahrain, dan timnas Indonesia. Hasil dari undian tersebut mengundang komentar dari salah satu penggawa tim Samurai Biru, yakni Takumi Minamino. Ex-pemain Liverpool FC tersebut berbicara mengenai peta persaingan grup C. Meskipun Jepang saat ini merupakan tim terbaik di Asia, Minamino enggan meremehkan calon lawan-lawannya. Ia mengatakan bahwa Australia dan Arab Saudi adalah lawan yang tangguh. Kedua negara tersebut juga merupakan salah 2 tim terbaik di kawasan benua kuning. Lalu, pujian juga dilontarkan oleh Minamino untuk timnas Indonesia. Baginya, tim besutan Shin Tae-yong tersebut memiliki performa yang apik.
Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C yang dianggap sebagai grup neraka, bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pengamat sepak bola Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Towel, meragukan kemampuan Timnas Indonesia untuk melangkah jauh dalam kualifikasi ini. Namun tetap menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pelatih Shin Tae-yong. Bung Towel menyoroti bahwa perjuangan Timnas Indonesia akan sangat berat di grup C ini. 3 tim di grup ini, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi, adalah langganan Piala Dunia yang memiliki reputasi kuat di tingkat internasional. Meskipun demikian, Bung Towel menekankan pentingnya optimisme dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga telah menyatakan bahwa Indonesia harus tetap optimis meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk benar-benar menguji kualitas tim nasional mereka. Pengamat sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini, menyambut baik kabar Shin Tae-yong yang telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bungkus itu bahkan yakin Shin Tae-yong setelah ini akan lebih serius memperhatikan kelanjutan perkembangan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 2027. Ini jelas menjadi kabar gembira sekaligus membuat lega seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Mengingat, sebelumnya Shin Tae-yong tak kunjung memperpanjang kontraknya yang akan habis akhir Juni 2024. Kondisi itu juga sempat membuat fans cemas. Tapi kemarin, secara resmi telah diumumkan kalau juru taktik asal Korea Selatan itu memperpanjang masa baktinya hingga 2027. Bungkus menyampaikan, sejak awal dirinya sangat yakin Shin Tae-yong bakal memperpanjang kontraknya. Sebab, dia memiliki kedekatan emosional dengan para fans setelah membawa Timnas Indonesia berprestasi. Kata Bungkus, Shin Tae-yong memiliki niat serius membawa Timnas Indonesia naik level. Sehingga pastinya, perpanjangan kontrak memang menjadi prioritas utama. Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI yang bisa membuat asa Garuda lolos kian terbuka. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di grup C putaran ketiga. Di grup tersebut, Jordi Amat CS akan menghadapi 5 negara kuat Asia untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. 2 teratas dari masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan Kanada. Secara posisi klasemen di ranking FIFA, Timnas Indonesia jadi negara yang paling lemah dari kelima tim di grup C. Selain itu, Timnas Indonesia juga baru pertama kali tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sehingga perjalanan skuad Garuda diprediksi bakal sangat sulit jika ingin finish di 4 besar. Namun jelang kualifikasi, PSSI memberikan sejumlah kabar baik buat Timnas Indonesia yang bisa sedikit memperbesar peluang Merah Putih untuk lolos. Tim nasional senior Jepang menganggap kalau Timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, Masakuni Yamamoto seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini Timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024, lalu, Timnas Indonesia tergabung di grup C. Dalam petualangannya yang dimulai September 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah Timnas Indonesia untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dirasa cukup sulit mengingat harus mengeklaim posisi 2 teratas grup C.
Cara paling mungkin yang bisa diraih timnas Indonesia ialah finish di posisi keempat dengan mencuri poin dari Bahrain dan Cina yang levelnya tak jauh berbeda dari skuad Garuda.